Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi hari ini pada bahasan tentang jawaban soal ujian akhir semester. Salah satu bahasan kita hari ini yaitu mengenai query dan report pada Microsoft Access. Baik, untuk mendapat barokahnya kita mulai pembelajaran kita hari ini, pembahasan kita hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama kita akan lihat dulu query dan kebutuhan informasi. Apa sih query? Query itu merupakan suatu fasilitas pada Microsoft Access dan aplikasi database management system yang digunakan selain Microsoft Access, dan biasanya dipakai untuk mendapatkan informasi dari suatu tabel atau beberapa tabel yang berrelasi satu sama lain, ya, sesuai dengan kebutuhan informasinya. Kenapa dibilang satu tabel atau beberapa tabel? Karena bisa jadi informasi itu ada di satu tabel, tetapi juga informasi itu merupakan gabungan dari beberapa tabel. Nah, ini bisa jadi, ya. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa dia bisa jadi dari beberapa tabel. Query juga digunakan untuk proses ekspor informasi ke format data yang lain, dan di samping itu juga bisa dipakai untuk mengimpor data dari format data yang lain. Contoh query di sini adalah query yang akan kita praktekkan sesuai dengan SIM yang kemarin kita buat, yaitu sistem informasi manajemen penjualan, ya. Nah, maka contohnya di sini adalah query informasi penjualan per penjual, di mana di sini akan menggabungkan data-data untuk membentuk informasi penjualan per penjual dari tabel penjual atau salesman dan tabel penjualan. Begitu juga query pembelian barang per konsumen. Kita mau melihat informasi konsumen ini beli barang apa aja di perusahaan, maka kita bisa membuat query pembelian barang per konsumen. Dan inilah yang namanya query, ya. Nanti kita praktekin insyaallah. Oke. Selanjutnya report dan penyajian informasi. Report ini apa? Report adalah fasilitas di Microsoft Access dan juga DBMS yang lain yang dipakai untuk penyajian informasi yang berasal dari query atau view dari beberapa tabel dan basis data. Berdasarkan orientasi pencetakan, bentuknya ada landscape dan portrait. Sedangkan berdasarkan layout ada bentuk stepit, block, dan outline. Baik, sekarang kita mulai prakteknya dari bahan kemarin. Baik, kita mulai dengan pertama membuka Microsoft Access seperti pada pertemuan sebelumnya. Klik Start, arahkan ke kelompok menu Microsoft Office, kemudian klik pada Microsoft Access. Selanjutnya klik bagian Recent, bukan New, Recent, kemudian nanti ada database-nya atau di bagian Open, dan Anda cari mana database-nya kemarin, ya. Ini contohnya Open. Nah, maka kita akan membuka database yang lalu. Bila ada pesan di sini mengenai makronya, ya di enable aja, ya. Baik, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang berikutnya, itu mengenai query tadi, ya. Kita contoh membuat query informasi penjualan per penjual. Gimana caranya? Gampang sekali. Klik menu create, kemudian pilih query wizard. Nah, query ini ada beberapa, ada simple query, ada cross-tab query. Cross-tab query ini query yang menghubungkan antar data, misalnya antara produk dengan penjual. Nah, produk ini dijual oleh siapa-siapa saja, produk ini dijual oleh siapa-siapa saja. Nah, ini kemudian juga hubungan antara produk dengan pembeli. Nah, produk ini dibeli oleh siapa saja. Ini cross tab. Kalau simple query ya bisa juga sih kayak begitu juga, tetapi ini modelnya kayak gitu. Jadi yang namanya cross tab, kolom produk di sini misalnya, atau kolom penjual di sini, ini kolom produknya, atau kolom produk di sini, ini kolom penjualnya di sini, atau kolom pembeli di sebelah kiri sebagai pembeli sebagai row-nya, produknya sebagai kolomnya, atau sebaliknya. Nah, itu cross tab namanya. Oke, kita pilih dulu simple query wizard, nanti kita lihat yang lain. Oke, kita oke kan. Nah, karena kita mau membuat yaitu informasi atau mendapatkan informasi penjualan per penjual, maka kita pilih dulu tabel penjual juga boleh.
kita masukin ID sales dan nama salesnya ya. Kemudian kita pilih juga di penjualan. Nah, di penjualan ini apa informasi yang kita butuhkan datanya? Oh, ternyata kita hanya mau melihat harga jual dan model penjualannya. Oke. Jadi total nilai jualnya berapa dan model penjualannya kayak apa. Oke. Nah, kalau sudah mungkin juga mau per waktu ya. Oke, kita masukin per waktu, kita tinggal next. Nah, kemudian tinggal modelnya mau detail atau mau hanya summary aja. Kalau summary juga ada nih, mau dijumlah apa nih, mau dijumlah apa di gimana datanya. Nah, biasanya kok secara otomatis kolom yang bersifat number itu akan dipilihkan, mau di sum jumlah, dibuat rata-rata, dicari nilai terbesar kecil atau dicari nilai terbesar atau dihitung jumlahnya. Oke. Nah ini kalau mau dihitung count record in penjualan juga boleh. Nah, misalnya nanti ada berapa penjualan sih yang dilakukan oleh sales ini. Nah, itu nanti bisa dapat dari sini ya. Oke, kalau sudah oke. Nah, kalau mau detail maka summary tadi nggak ada. Oke, ini kalau ada summary kayak gini dia. Ya, oke. Paham? Nah, kalau detail ya detail dia. Oke, kita ambil summary contohnya ya. Next. Nah, ini unique date-nya gimana? Mau per bulan, mau per tahun, per 4 tahun, atau tahun ya. Oke, misalnya per bulan. Biasanya per bulan ya, untuk mencari fee per penjual ya, per bulan. Next. Oke, ini penjualan per bulan ya. Query penjualan per bulan. Per bulan. Nah, oke. Kalau sudah tinggal di open. Nah, ini bisa juga kita desainnya lagi yang lain. Ini per bulan. Jadi nanti kalau dia ada bulan apa, oh bulan Februari, maka nanti kita pilih bulan Februari. Oke. Ini nah, kita dapat datanya ini. Jadi inilah query gabungan dari beberapa tabel. Oke, kalau kita lihat desainnya. Ini kita lihat desainnya, ini query-nya ada di sini ya, di kelompok query. Maka dia gabungan dari tabel penjual dan tabel penjualan. Oke. Terhubung di mana? Nah, terhubung di kunci tamunya di tabel penjualan, yaitu ID salesman. Ya. Baik, itu contohnya. Nah, query juga bisa kita lakukan, mau dibuat tabel baru, mau di open, ditambah datanya, diupdate atau di cross tab-kan ya. Sekarang kita akan buat query baru lagi, yaitu query apa tadi? Kita akan buat query pembelian barang per konsumen. Oke, gimana tadi caranya? Klik menu create. Bisa juga dan nggak pakai wizard, kita pakai query design. Maka boleh aja. Oke, kita coba pakai query design. Maka kita ambil tabel pembelian, tabel pembeli, kemudian kita ambil tabel penjualan. Otomatis ya. Tutup. Nah, sekarang kolom apa yang mau ditampilkan dalam informasinya? Oh, saya mau kolom ID customer, nama pembelinya siapa, kemudian saya mau penjualan di sini, jumlah penjualannya ya. Nah, kemudian saya mau waktu jualnya, dan juga saya ingin membuat model penjualannya apa ya. Nah, hasilnya kalau kita lihat kayak gini. Nah, gabungan ya. Kita bisa juga mendesain yang lain, mau menjumlahkannya. Maka kita bisa membuat cross tab yang lain ya. Oke, kita mau cari total, kita klik total. Nah, ini di group by apa? Di group by ini ya. Grupnya di sini, jadi dia di sini sumnya, berarti dia nanti akan menjumlah apa ya. Oke. Nah, bisa juga misalnya di sini di grup by. Oke, sum. Oke, ketinggalan. Tanya ini ya, jadi nanti kalau dia penjualannya ada beberapa ini query. Query bisa digabung dengan report, bisa juga diproduksi secara langsung dari sini. Oke. Nah, ini balik ke desain. Kita misalnya mau melihat per ID ya. Nah,
Nah, ini tinggal dibuat aja. Kalau mau per ID tinggal buat, ketik ya. Nah, ini ya. Oke, nanti ada tanya dulu dia. Oke, ini tinggal masukin aja. Nah, muncul dia. Kalau nggak ada datanya ya nggak bisa. Oke, itu ya. Nah, ini kalau mau per ID konsumen ya. Oke, jadi kita mau ngecek itu. Oke, baik. Nah ini kita juga bisa buat query yang lain. Nah, ini query tadi adalah query untuk menampilkan semua. Oke, kita simpan query-nya. Jadi query apa? Misalnya query pembelian produk per konsumen. Oke, ya, kita bisa buat query lain. Kita bisa query lain, contohnya kita buat query penjualan per anu ya, per penjual. Oke, ya, kita mau lihat penjualan per penjual. Oke, kita close. Nah, sekarang kita ambil semuanya. Nah, kalau males milih di sini bisa juga sih ngambil gini ya, ID sales. Ini kemudian namanya dua kali aja, kemudian tanggal bulannya. Ini bisa ganti sih di sini kalau memang enak sih di sini. Ini kemudian ini harga jual ya, kemudian kita akan total di sini, sum totalnya ya. Oke, kemudian kita akan mengecek per sales ya. Oke, nah ya, maka di sini kalau kita 1 2 3 4 5 5 6. Oke, nah, muncul data penjualannya ya. Bisa juga per bulan, kalau kita mau melihat berbulan ya, maka kita pilih bulannya. Oke, nah, demikian cara pembuatan query. Oke, selanjutnya ini kita boleh simpan query penjualan per salesman. Oke, nah ya, boleh diedit Pak, boleh. Ini yang per bulan, yang ini per salesman ya. Oke, yang per bulan langsung muncul, yang per salesman minta data dulu dia. Oke, nah sekarang kita bisa buat laporan. Buat laporan pun juga sama, create, tinggal kalau mau gampang sih pakai report wizard. Nah, report wizard, pilih ngambilnya mau query apa mau tabel. Kalau misalnya mau query langsung aja, misalnya kita mau lihat query penjualan per bulan ya. Nah, ini kita masukin semuanya. Next, nah, bentuknya ini tadi ada mau diapain ini, bisa dikelompokin per ID ya, per ID dan nama sales ya, jadi nanti ada nama salesnya. Nah, dikelompokin berdasarkan itu, mau diurut boleh, summary optionnya berapa ya, jumlah penjualan, count, jumlahnya juga boleh. Oke, nah ini total bersam, kalau mau dihitung totalnya. Oke, nah bentuknya mau step it kayak begini, block kayak begini, outline kayak begini ya. Oke, kita ambil step it, mau landscape bisa kayak begini ya, melintang ya. Oke, preview report. Nah, hasilnya gimana? Kayak gini dia, hanya sebegini ya. Nah, itu dia ya.
Oke. Pak mau masukin ke menunya. Oke, tinggal buat masukin, kita edit dulu yang ini, klik kanan desain SIM-nya. Nah, kemudian kita masukin di sini ya. Nah, ini kita bisa tambahkan salesman. Nah, ya. Nah, ini kan belum connect nih, unbound, maka kita pilihnya di sini. Sorry, di form di data ya. Nah, ini diklik dulu, sorry, diklik di sini, kemudian kita pilih target name-nya, yaitu yang report penjualan. Nah, ini kalau kurang gede tinggal digedein aja. Nah, ya, maka kalau kita lihat hasilnya dia kayak gini, reportnya ada di sini. Oke. Oke, kita coba lagi contoh. Kita akan membuat laporan pembelian per konsumen. Kita edit dulu, kita tambah lagi. Konsumen. Kita lebarin. Application name-nya kan belum ada nih. Oh, ada belum ada ya. Oke, nah, kalau gitu kita buat query, nah, atau kita buat report baru ya. Oke, kita create report result berdasarkan query pembelian produk per konsumen. Nah, ini ya. Oke, kita pilih saja ya. Nah, ini sekarang kita mau masukin ke sini, kita klik bagian yang ini, lalu target name-nya report query pembelian. Oke, ini kita tinggal view, klik ini, dia ada per konsumen. Demikian contohnya buatan query dan report. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bila topik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.